Coba menghadap ke saya sini. Geser. Dari Jombang semua? Iya Pak. Indramayu Pak. Oh, panjenengan Indramayu. Indramayunya mana? Sama kayak Mas Iwan. Oh, Konson Mas Iwan. siap. Sudah berapa malam dengan semua? 2 malam. Sama 2 malam. Selama manekung atau gembleng ada yang mengalami kesulitan? Yang lain bagaimana? Ada yang mengalami kesulitan? Ada Pak. Tentang apa itu? Ada ini perasaan miring. Maksudnya gimana itu? Waktu patah Patrap, nggih. miringnya tuh perasaan tuh kayak badan tuh miring gitu. Yang lainnya? Kayaknya sih nggak ada cuma itu. Cuma itu. Itu bagian dari proses. Bagian dari prosesnya manekung atau gembleng. Iya. Bukan kesulitan. Yang saya tanyakan itu kesulitannya. Mungkin bacaannya sering lupa atau susah dihafal, atau mungkin fokusnya susah, nggak bisa diam. Itu namanya kesulitan. Nanti yang saya tanyakan itunya. Ada yang mengalami seperti itu enggak? Ya awal Pak. Awalnya. Awal. Namun lama-lama tidak. Hafal semua nggih, tahapan-tahapan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil tata lenggah, itu tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya hafal ya, nama-namanya ya. Ini namanya patrap apa, ini namanya patrap ya, hafal ya, karena itu alat kerja itu. Katakanlah seperti itu. Kalau jenengan ndak hafal nanti bingung jenengan, karena itu alatnya. Kajian diri menggunakan jati dirinya sendiri untuk saat-saat ini itu akan lebih mudah, akan semakin mudah, tidak seperti pada awal-awalnya dulu. Pada awal-awalnya dulu itu rumit sekali karena baru kenal. Nah, semakin kesini, bahkan mungkin semakin ke depannya nanti akan semakin mudah, semakin ringan, sehingga semuanya bisa melakukan. Tidak hanya orang-orang tertentu yang punya kemampuan. Toh kalau dalam istilah spiritualnya itu, benang merahnya itu ada di diam itu tadi. Diam ketika bersamadhi, mengalami apapun itu ya. Mengalami apapun, merasakan apapun, tidak merespon, tidak bereaksi, tetap diam. Hanya saja diamnya itu, nah ini yang mayoritas pada umumnya itu butuh keberanian makanya. Diamnya itu bukan
bukan sekedar diam. Diamnya itu diam berani. Diamnya itu diam berani. Maksudnya itu bukan diam takut, bukan diam ragu, diam cemas, diam khawatir, bukan diam seperti itu. Diamnya itu diam berani. Mengalami apapun tidak takut, mengalami apapun tidak ragu, mengalami apapun tidak bimbang, mengalami apapun tidak cemas, tidak khawatir, tidak penasaran. Diamnya itu diam seperti itu. Nah, itu teramat sangat sulit sekali untuk yang belum terbiasa ya. Untuk yang belum terbiasa itu sulit sekali. Namun akhir-akhir ini saya memberikan metode yang sangat menjamin, ya, sangat menjamin. Jadi tidak ada istilah gagal di situ. Yaitu dengan metode diam memperhatikan napasnya sendiri, atau diam mengamati napasnya sendiri. Nah, terus ketika panjenengan bersamadi, entah itu sesudah melakukan patrap samadhi mijil sowan, atau patrap samadhi mijil sampurno, atau patrap samadhi mijil tata lenggah. Nah, samadinya ini seperti apa pengalaman panjenengan itu ketika mengamati napas itu tadi? Nah, ketika mengamati napas itu masih sering terbawa proses atau terbawa rasa kram di kaki atau di pinggang sehingga mengamati napas itu jadi putus. Dan jenengan masih mengalami seperti itu enggak itu? Masih. Nah, itu harus dilatih ya. Harus dilatih untuk tidak meninggalkan napas ketika mengalami hal apapun. Nah, itu rahasianya ada di situ tuh ya. Itu rahasianya ada di situ. Raga kita itu dihidupi selama sehari semalam, 24 jam full. Raga kita itu dihidupi, tidak henti itu, tiada hentinya itu, full sehari semalam. Jiwa kita juga sama, dihidupkan selama sehari semalam, non-stop itu, full, nggak ada hentinya. Raga kita dihidupi, jiwa kita dihidupkan selama sehari semalam, non-stop, full, bahkan ketika kita tidur. Tidak berhenti di situ. Selain raga kita yang juga dihidupi dan jiwa kita yang dihidupkan, nah, jiwa raga kita yang dihidupi dan jiwa kita yang dihidupkan ini juga digunakan selama sehari semalam, full, non-stop. Digunakan, tidak ada istirahatnya, itu tidak ada. Jadi selain raganya dihidupi, selain jiwanya dihidupkan, juga raga dan jiwanya ini digunakan selama sehari semalam, non-stop, tiada hentinya. Siapa yang menggunakan? Yang menggunakan adalah Maha Suci atau Sang Guru sejati. Lah, dari sini kita bisa menarik benang merahnya atau bisa mengambil kesimpulannya. Lawang raga kita dihidupi sehari semalam, jiwa kita dihidupkan sehari semalam, dan sehari semalam pula raga dan jiwa kita digunakan.
Aneh sih, aneh nggak menurut panjenengan? Aneh tidak menurut panjenengan kalau panjenengan bisa menyaksikannya sehari semalam? Harusnya ya, lawang digunakan sehari semalam. Masa iya semenit 2 menit aja nggak bisa? Jadi bertemu dengan sang guru sejati, bertatap wajah dengan sang guru sejati itu bukan hal yang aneh. Dan harusnya terjadi selama sehari semalam, bukan cuma 1 kali dan tidak hal yang aneh. Karena kita digunakan sehari semalam, non-stop. Lah, tentang napas nipis nupus yang sedang panjenengan latih ketika bersamadi, ini penting sekali. Penting sekali. Karena di napas itulah tempatnya menyaksikan, tempatnya mengalami, dan tempatnya merasai. Ketika sang guru sejati menggunakan sedulur papat kalimo pancernya. Makanya ketika bersamadi, panjenengan mengalami apapun, nggak usah bereaksi. Itu ilusi, bohong. Itu hanya angen-angen aja, itu hanya perasaan saja. Mengalami apa saja nggak usah ngerespon. Itu ilusi. Ketika panjenengan menghentikan samadhi, selesai semua itu. Nggak ada. Itu buktinya kalau itu ilusi gitu. Bohong itu. Itu hanya perasaan saja. Makanya nggak usah bereaksi, nggak usah merespon. Tetap aja berpedoman kepada napasmu sendiri. Terus. Sampai kapan Pak Beb? Sampai jenengan itu seneng sama napas. Jenengan bernapas itu udah seneng jenengan itu. Jenengan bernapas itu bahagia, jenengan bernapas itu enjoy, jenengan bernapas itu seneng. Dan saya rasa itu lebih layak dibanding jenengan di mall seneng. Lebih layak dengan bernapas jenengan bisa senang. Karena tanpa napas jenengan tidak punya kehidupan. Tanpa napas itu jenengan dipendem, dikubur jenengan karena mayit, bangkai. Sampai ketemu titik seneng, jenengan dinapasi itu seneng, raga jenengan dihidupi itu seneng, jiwa panjenengan dihidupkan itu seneng. Itu minimal udah seneng wis, paling sederhana itu seneng, paling sederhana. Kalau panjenengan sudah ketemu dengan titik seneng karena dinapasi, berarti jenengan itu wong urip, manusia hidup. Berarti jenengan manusia hidup. Lah nanti selanjutnya itu jenengan akan selalu seneng gitu ya. Begitu ingat napas seneng, begitu merasa bernapas seneng, begitu sadar kalau jiwa raganya itu ada napas diliputi oleh, pokoknya hawanya seneng. Nah ini di ranah ini jenengan akan menyaksikan, di ranah ini jenengan akan menyaksikan siapa napas itu siapa. Panjenengan akan mengalami yang bernapas itu siapa. Dan panjenengan akan merasai rasanya bernapas itu seperti. Saya yakin jenengan belum tahu rasanya bernapas itu seperti apa.
Lah mau memperhatikan aja enggak kok. Bagaimana mungkin tahu? Nah, napas itulah jati diri kita. Napas itulah jati diri kita. Jati diri kita adalah sang pengamat terbaik. Apapun yang terjadi pada diri kita, mulai dari belum lahir sampai seusia ini, dia tahu karena dia menyaksikan. Dia mengetahuinya dengan baik. Di luar patrap samadhi, latih sambil apa saja, sambil duduk di tempat kadangan, sambil membaca tulisan-tulisan itu. Namun perhatiannya itu di napas gitu ya. Bebaskan, mata panjenengan bebaskan, telinga panjenengan bebaskan, hidung panjenengan bebaskan, mulut panjenengan bebaskan. Namun kesadarannya berpedoman di napas tuh. Semua yang saya pamerkan di sini, semua tulisan yang saya pamerkan di sini, ini adalah jati diri kita. Ya, jadi jangan bosan-bosan baca. Walaupun jenengan sudah hafal gitu ya, jangan bosan-bosan baca. Sampai jenengan jatuh cinta. Jenengan jatuh cinta dengan tulisan-tulisan ini. Nah, kalau panjenengan bisa jatuh cinta dengan tulisan-tulisan ini, berarti panjenengan sudah jatuh cinta pada jati diri panjenengan sendiri. Karena ini semua tentang jati diri panjenengan. Terus sampai senang jenengan bacanya itu senang gitu. Namun kesadarannya di napas gitu ya. Kesadarannya di napas. Terus. Nah, nanti ketika bersamadhi setelah patrap, nah itu baru dipraktekkan di situ. Nanti di luar patrap samadhi, latihan lagi terus seperti itu. Jangan pernah tinggalkan napasmu. Intinya itu. Jangan pernah tinggalkan napasmu. Napasmu itulah jati dirimu. Dan kehidupan, apapun itu penyebutannya, dimanapun dimensinya, diliputi oleh napas. Karena napas itu adalah kehidupan, kehidupan itu napas. Kalau panjenengan bersama napas selalu, ya, kalau panjenengan selalu bersama napasnya panjenengan, berarti panjenengan berada di dalam kehidupan, bukan di luar kehidupan. Nah, karena panjenengan ada di dalam kehidupan, maka kehidupan apapun yang ada di dalamnya, jenengan bisa ngerti, paham, tahu, karena ada di dalam, bersama-sama di dalam, tidak di luar. Paham ya? Puncaknya Manekung atau Gembleng, puncaknya Telaga Tanjung adalah Manunggal Jati. Manunggal Jati adalah babon, induk. Siapapun yang dalam situasi dan kondisi Manunggal Jati, berarti dia magnet, muara, babon, atau induk. Tidak ada sesuatu hal apapun yang tidak butuh dia. Artinya, Manunggal Jati bisa dinyatakan maha segalanya. Jadi nggak sembarangan itu. Ketika panjenengan berhasil saya temani mencapai puncaknya Telaga Tanjung, yaitu Manunggal Jati, ada hal-hal yang sangat sulit untuk bisa dilakukan oleh makhluk. Karena itu bukan kelakuannya makhluk.
Jadi makhluk melakukannya itu sangat sulit sekali. Nah, ini adanya di ranah Manunggal Jati. Di dalam Manunggal Jati, sebagai induk atau magnet atau muara, secara spiritual, wujud panjenengan itu berubah menjadi kitab suci sejati ada makna. Ucapan panjenengan akan berubah menjadi Wulangres sejati. Kelakuan panjenengan akan berubah menjadi berbudi bawa laksono. Dan ketiga-tiganya itu bukan milik makhluk. Ketiga-tiganya itu milik putra kekudangannya Romo yang tidak bisa diingkari. Jadi, kalau dalam keadaan Manunggal Jati, wujud panjenengan tidak serupa dengan kitab suci sejati ada makna. Ucapan panjenengan tidak serupa dengan Wulangres sejati. Tingkah laku panjenengan tidak serupa dengan berbudi bawa laksono. Itu sama halnya panjenengan duduk manis di puncak Telaga Tanjung, tidak berbuat apa-apa. Nah, karena tidak berbuat apa-apa, ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Sepanjang sejarah, saya hanya pernah membaca 3 orang saja yang punya kemampuan di situ. Hanya 3 orang saja yang punya kemampuan di situ. Yang lainnya itu gagal semua. Maka saya nyatakan, ini bukan punya makhluk. Jadi kalau kita sebagai makhluk, kita tidak akan bisa di situ. Dan sesungguhnya jati diri kita itu bukan makhluk, Mas. Orang pertama yang sejarahnya pernah saya pelajari, yang punya kemampuan di sini, pertama adalah Khidir, yang kedua adalah Isa atau Yesus, dan yang ketiga adalah Eyang Romo Semono Sastro Hadijoyo. Selain itu gagal semua. Dalam sejarah loh ya, saya nggak tahu. Saya cuma baca buku. Dalam sejarahnya. Yang lain itu gagal semua. Namun kenapa saya bersikeras? Apa bedanya Khidir? Apa bedanya Khidir, Isa, Yesus, atau Isa atau Yesus? Apa bedanya? Eyang Romo Semono Sastro Hadijoyo. Sama-sama manusia. Hanya saja beliau hidup di masa lampau. Kita hidup di era modern. Itu aja bedanya. Sama-sama punya wahyu pancagaib. Sama-sama punya wahyu pancalaku. Dimensinya sama, Telaga Tanjung. Keadaannya sama, Manunggal Jati. Lakunya juga sama, laku suci.
Berarti tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa. Kecuali alatnya berbeda. Wong sama-sama wahyu pancagaibnya. Kenapa mereka bertiga bisa, kita enggak? Nah, kenapa mereka bisa, kita enggak? Karena mereka bertiga mau. Sedangkan kita belum mau. Mau apa? Nah, ini yang sulit, Mas. Putra kekudangannya Romo bukan makhluk. Putra kekudangannya Romo adalah entitas alam semesta. Putra kekudangannya Romo adalah magnet keberlimpahan alam semesta yang bermartabat. Jadi, sebagai entitas spiritual atau entitas alam semesta, sebagai magnet keberlimpahan alam semesta yang bermartabat, kita itu tidak punya otak ngeres. Otak yang pikirannya selalu buruk, selalu jahat, kita tidak punya otak seperti itu. Jadi, untuk mencapainya, karena sudah terlalu banyak nih yang masuk ke otak kita harus senantiasa menjaga kebersihan otak supaya ketika berpikir tidak buruk. Begitu juga dengan hati kita ketika membatin. Harus senantiasa dijaga kebersihannya agar supaya tidak memiliki rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, benci, cemburu, fitnah, dendam, supaya tidak memiliki itu. Karena hati kita bukan hati seperti itu. Itu hatinya makhluk. Nah, jati diri kita bukan makhluk. Jadi harus bersih dari semua itu. Dan yang paling berat adalah menjaga kebersihan kelamin ketika bersahwat. Nah, ini wabot itu. Nah, semuanya selain 3 orang yang sudah saya sebutkan tadi, itu gagalnya di situ. Gagalnya menjaga kebersihan 3 singgasana. Gagalnya di situ semua. Jadi kalau kita masuk ke ranah suci, nggak ada yang bisa, Mas. Mlebu neraka kabeh. Kalau kita masuk ke situ, nggak ada surga. Siapa sih menghuni surga? Nggak ada yang layak masuk ke surga, itu nggak ada. Pantes ke neraka semua. Itu bahasa umumnya seperti itu. Artinya nggak bisa manunggal jatuh hayal, manunggal jatuh hayal. Selamat sampurnaning patilan urip hayal itu. Innalillahi wa inna ilaihi hayal itu. Nggak bisa. Selagi otaknya belum terjaga kebersihannya. Ketika berpikir, selagi hatinya belum terjaga kebersihannya ketika membatin, selagi kelaminnya belum terjaga kebersihannya ketika bersahwat, sampurnaning patilan urip, surga, manunggal jati, hayal, Mas, orang yang mampu. Mustahil itu.
sesulit dan seberat sepanjang peradaban kehidupan manusia itu, nah itu ternyata rahasianya sangat sederhana. Nah, dengan rahasia ini bisa diambil kesimpulan tidak ada satupun manusia yang tidak bisa kalau dia mau, kecuali dia tidak mau. Bagaimana tidak saya nyatakan sederhana? Lalu cuma mengamati napasnya sendiri, nggak pakai puasa, nggak pakai tirakat, nggak pakai sesaji, nggak ada pajaknya, juga nggak melanggar undang-undang hukum apapun, ya. Makanya jenengan harus ahli tentang napas. Tentang napas jenengan sendiri, bukan napasnya tetangga panjenengan loh ya. Napasnya sendiri loh. Mungkin panjenengan pernah mendengar mendengar sebuah filosofi, barang siapa mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Nah, sekarang dibalik, barang siapa yang mengenal napasnya dia mengenal Tuhannya. Perjalanan dari titik hotspot cakra otak menuju ke titik hotspot cakra jantung hingga berakhir sempurna di titik hotspot cakra kelamin, itu spiritualnya rumit banget, Mas. Rumit sekali. Bahkan di pesanggeran ini pernah menggunakan metode itu. Itu hanya beberapa orang bisa. Liane konyang kabeh, mumet kabeh liane. Dan yang lebih mengerikan, sudah nggak bisa masuknya ke kasupman lagi. Saking rumitnya. Betapapun mengerikannya, betapapun sulit, rumit, beratnya, kalau kita mau berteman dengan napas kita sendiri, minimal itu berteman, baik, nggak usah lebih, wis. Nanti akrab, gampang apa? Karena semuanya terangkum di situ, semuanya terliputi di situ. Semuanya terliputi di situ. Jadi kita tidak perlu capek-capek menjaga kebersihan otak supaya pikirannya positif, menjaga kebersihan hati supaya rasa dan perasaannya tidak punya syirik itu. Tidak perlu capek-capek itu. Lebih simpel, bukan? Namun dengan satu catatan. Nah, kalau sesimpel itu, berarti orang umum juga bisa melakukan, kan? Nah, kalau orang umum bisa melakukan, ngapain dengan capek-capek menekung? Lawang tanpa menekung aja bisa melakukan, kan? Ini dia. Di sini. Artinya, walaupun saya berteriak-teriak ya, menginformasikan tentang kesederhanaan yang sesungguhnya, gitu. Kesederhanaan yang selama ini dipolitiki, kesederhanaan yang selama ini disembunyikan, kesederhanaan yang selama ini dijual mahal sebagai aset bisnis, tetap orang umum tidak bisa melakukan, Mas. Orang umum tidak bisa melakukan. Penak temen menyimak YouTube napas dari sakti, oh penak temen.
hanya putra kekudangannya Romo yang bisa melakukan. Karena apa? Karena hanya putra kekudangannya Romo yang punya kunci, yang punya paweling, yang punya asmo, yang punya mijil, yang punya singkir. Orang umum kan nggak punya. Nah ini nih. Jadi di sepanjang panjenengan berupaya mengenal napas sampai bisa berteman dengan napas, kunci panjenengan harus lurus, paweling panjenengan harus jujur, mijil panjenengan harus tulus, singkir panjenengan harus ikhlas, asmo panjenengan harus mengabdi. Karena di puncaknya Telaga Tanjung tidak ada yang bisa dilakukan. Nggak ada. Semuanya sudah selesai. Ketika panjenengan sudah sampai di puncaknya Telaga Tanjung, semua sudah selesai. Karma selesai, dosa salah selesai, penyakit selesai, semuanya selesai. Jadi nggak ada yang bisa diupayakan atau dilakukan di puncaknya Telaga Tanjung selain lurus kuncinya, jujur pawelingnya, tulus mijilnya, dan ikhlas singkirnya, serta asmonya mengabdi kepada alam semesta. Kalau tidak, berarti kita leyeh-leyeh di puncak Telaga Tanjung itu, ongkang kaki. Nah karena gitu tok ya nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena kita sama sekali belum melakukan apapun untuk alam semesta. Ketika panjenengan memulai lurus dalam kunci, jujur dalam paweling, tulus dalam mijil, ikhlas dalam singkir, dan asmo panjenengan selalu mengabdi gitu ya, melayani alam semesta tanpa ego, pamrih, arogan, panjenengan baru mulai berbuat sesuatu untuk alam semesta. Kalau belum berarti masih tidur itu. Jadi sia-sia manunggal jatinya. Nah, nggak dapat apa-apa. Seiring berjalannya waktu, berteman, bersendaguro dengan napasnya, ketika sang yang hidup atau sang guru sejati menggunakan haknya, kita selalu menyaksikan. Kenapa selalu menyaksikan? Karena kita mengalaminya. Nah, karena kita mengalaminya, sudah pasti kita akan merasai rasane dinggo Gusti Allah iki kaya ngopo. Podo ora rasane karo dinggo pemborong bangunan kae. Nah, gitu. Jadi di sini menyaksikan sang guru sejati, bertemu dengan sang guru sejati sehari semalam, Mas, bukan saat-saat tertentu. Sehari semalam. Lawang raga kita dihidupi sehari semalam, jiwa kita dihidupkan sehari semalam, jiwa raga kita digunakan sehari semalam. Berarti menyaksikannya, bertemunya, mengalaminya, merasainya juga sehari semalam. Nah kalau nggak sehari semalam berarti waktu yang lainnya tidur itu, ngorok itu. Di ranah itu maka jati diri kita akan sebagai entitas alam semesta, sebagai magnet keberlimpahan alam semesta yang bermartabat.
habisnya, nggak ada berkurangnya, berkembang terus sesuai eranya. Dan itu tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi tidak bisa. Semua bisa. Tinggal mau apa enggak gitu. Tinggal mau apa enggak. Ini nggak peduli masih balita atau sudah tua, remaja, nggak peduli. Laki-laki atau perempuan, masih muda atau sudah tua, nggak peduli. Karena semuanya terliputi oleh napas. Artinya siapapun dia punya hak mengenal napasnya. Setelah malam ini panjenengan mendengarkan informasi dari saya, maka sesudah kadangan nanti jangan pernah menyia-nyiakan napas panjenengan nggih. Karena napas panjenengan terlalu berarti. Dari ujung rambut panjenengan sampai ujung kaki itu bergantung di napas panjenengan. Yang menentukan napas panjenengan dan yang mengenal dengan baik hanya napas panjenengan. Sambil apa saja terus. Nanti putus. Nah, ketika mengalami putus, jangan resah ya. Jangan resah. Jangan menyalahkan diri. Jangan mencari kekurangan-kekurangan. Jangan. Lumrah, wajar. Nah, tinggal diulangi dari awal lagi. Terus. Nanti ketika samadhi, dimaksimalkan. Loh. Ada apa saja, mengalami apa saja. Jangan tinggalkan napas panjenengan. Sebentar saja panjenengan meninggalkan napas, masalahnya dengan Anda. Karena berada di luar kehidupan. Panjenengan tidak bersama napas, berarti panjenengan berada di luar kehidupan. Tentang bersama napas atau tidak bersama napas, ini kan soal kesadaran. Aslinya jenengan nggak pernah ditinggalkan napas. Ditinggalkan napas ya mati. Mati ya. Namun ada kalanya kita lupa napas kan. Lupa kalau kita sedang bernapas. Nggak ingat napas. Nah, berarti kesadaran panjenengan sedang berada di luar kehidupan. Nah, karena kesadarannya berada di luar kehidupan, kejadiannya tidak selaras kan. Tidak satu frekuensi. Nah, masalah dah, kongslet kalau bahasa listriknya itu. Terjadilah kongslet. Ora keren. Bertatap wajah dengan sang guru sejati sedino sewengi. Wow, keren banget. Enggak hanya jam 6.05 menit, enggak hanya jam 12 malam sekali seumur hidup, enggak, 24 jam. Oh, gak murah marah. Dengan catatan, kita harus menjadi jati diri kita sendiri. Untuk bisa menjadi jati diri kita sendiri, apapun itu, terima diri panjenengan apa adanya. Seperti apapun masa lalunya. Terima diri
diri panjenengan sendiri dengan apa adanya, entah kekurangannya, kelebihannya, semuanya lah diterima. Mau kurang, mau jelek, itu diri jenengan sendiri. Kalau bukan jenengan yang nerima, siapa yang mau nerima? Nah, kalau panjenengan sudah bisa menerima diri panjenengan seutuhnya, sepenuhnya, nah baru mulai belajar mencintai, mengasihi, menyayangi diri panjenengan sendiri, bukan luar diri, bukan. Nah, kalau panjenengan sudah bisa mencintai, mengasihi, menyayangi diri panjenengan sendiri, dan di situ baru terjadi pertemanan, itu baru terjadi. Seiring berjalannya waktu, panjenengan akan menyaksikan keberadaan manunggal itu seperti apa. Seperti apa. Yang dimaksud manunggal, yang dimaksud manunggal jati itu seperti apa. Namun kalau panjenengan belum akrab, belum menerima diri panjenengan sendiri, ya nggak bisa menyaksikan itu. Nggak bisa. Dan semua tulisan yang saya pajang di sini itu bisa panjenengan jadikan sebagai alat untuk bisa menerima diri panjenengan seutuhnya. Oh, ternyata diriku ini seperti ini ya. Yang selama ini diriku yang saya remehkan, yang saya ragukan karena memalukan, tidak seperti tetangga saya yang kaya. Ternyata seperti ini jati diri saya. Ini alat untuk bisa menerima jati diri panjenengan seutuhnya dengan apa adanya. Nah, baru bisa terjadi kemanunggalan di situ. Lah nanti kalau sudah berhasil mencapai puncaknya Telaga Tanjung dalam situasi dan kondisi manunggal jati, jangan ulangi lagi. Meragukan diri sendiri itu jangan diulang lagi. Meremehkan diri sendiri jangan diulang lagi itu. Jangan diulang. Kalau sampai terulang, wah itu menyakitkan. Kecewa sekali. Mungkin kita masih bisa tersenyum. Nah, kalau kecewa kedua kali, itu udah nandes itu rasanya. Jadi setelah manunggal jati, setelah berhasil manunggal jati, jangan ulangi lagi. Meremehkan diri sendiri, meragukan diri sendiri, jangan ulangi lagi. Jadi panjenengan harus menjaga. Jaga jati diri panjenengan. Hormati jati diri panjenengan. Cintai, kasihi, sayangi. Sakralkan jati diri panjenengan. Andalkan. Sebelum manunggal jati mungkin panjenengan pernah mengandalkan ahli hukum, pernah mengandalkan polisi, pernah mengandalkan dukun, pernah mengandalkan kiai mungkin. Nah, itu jangan ulangi lagi. Lebih andalkan jati diri panjenengan sendiri. Jadi kalau mengalami apapun, menghadapi apapun, gunakan jati diri panjenengan sendiri. Jangan yang lain. Tidak ada yang lebih hebat dari jati diri kita, nggak ada. Jadi jangan pernah menggunakan yang lain ketika kita menghadapi sesuatu hal. Jangan pernah mengandalkan yang lain kalau kita mengalami sesuatu hal. Ya, jika itu panjenengan lakukan, panjenengan sudah mengkerdilkan jati diri panjenengan sendiri. Sudah menghina jati diri panjenengan sendiri. Maka jati diri panjenengan adalah entitas alam semesta. Magnetnya keberlimpahan alam semesta yang bermartabat. Wujudnya kitab suci sejati ada makna. Ucapannya wulangre sejati. Tingkah lakunya berbudi bawa laksono. Wow. Ini dengan anggap remeh itu. Dan
99,5% tujuan orang mengkaji diri supaya kenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana kan. Pamrihnya. Setelah mengenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, hendak kemana, pamrihnya itu kan, supaya bisa menjadi diri sendiri. Secara dewasa, mandiri, dan merdeka. Tidak bergantung dengan apapun. Tujuannya kan itu. Nah, kalau sudah berhasil mengenal jati diri, lah terus tidak digunakan jati dirinya. Tidak diandalkan jati diri. Lah terus gunanya apa mengkaji diri? Kan gitu ya. Jadi percuma kan, sia-sia mengenal jati diri. Wong tidak digunakan kok, nggak dijaga kok setelahnya. Setinggi apapun kita sekolah, sejauh manapun kita merantau atau mengembara, sedalam apapun kita mengkaji atau belajar, di penghujungnya itu adalah soal dampak. Entah itu bacaan kalau berupa tulisan, di penghujungnya tetap soal dampak. Paham dampaknya dengan. Dan tidak ada satupun dampak yang istimewa selain jati diri panjenengan sendiri. Karena selain di jati diri panjenengan sendiri, itu adalah dampak luar diri. Tidak asli, semu, bersifat sementara. Sebab yang mengenal kehidupan panjenengan sejak awal hingga saat ini, itu hanya jati diri panjenengan sendiri. Selain jati diri panjenengan sendiri, itu nggak ada yang kenal, yang paham jenengan, itu nggak ada. Bahkan yang dimaksud Tuhan sekalipun nggak paham sama jenengan. Buktinya setiap kali jenengan ngeluh, dia nggak ngasih, dia nggak jawab keluhamu, berarti kan dia nggak paham Tuhan itu. Kalau Tuhan paham, sebelum jenengan ngeluh, dia sudah memberi solusi itu. Itu namanya paham. Nyatanya sampai duweh wiridan ya ora di, ya. Berarti kan dia tidak paham ya. Jadi yang paham tentang jenengan itu hanya jati diri panjenengan sendiri. Indahnya, mewahnya, teman. Kalau kita mengalami, belajarnya sih gampang, Mas. Belajar sains, gampang sekali. Asalkan panjenengan punya kemauan, punya modal, sains apapun bisa panjenengan kuasai. Punya dana gitu. Punya kemauan, punya dana. Sains modal apapun bisa panjenengan kuasai. Namun untuk bisa mengalami dan merasai, hanya dengan menyaksikan ketika dia berkarya menggunakan haknya,
kita akan mengalami sebagai dia. Dan kita akan merasai kenyataan dia. Itu sudah nggak ada tepi lagi itu, Mas. Itu tepi yang terakhir itu. Mengalami sebagai dia dan merasai kenyataan dia. Di sana sudah nggak ada tembok lagi itu. Tidak perlu berupaya apapun. Tentang hal apapun tidak perlu berupaya apapun. Enggak mewah bagaimana jenengan. Itu loh, apa yang sedang kita kaji itu dampaknya loh sampai ke situ dampaknya. Dan itu real, Bapak. Nyata. Real, nyata. Bukan ilusi. Dan itulah tujuan seluruh manusia hidup di muka bumi, itu tujuannya di situ. Semua manusia hidup di bumi adalah entitas spiritual. Seluruh manusia hidup di bumi adalah magnet keberlimpahan alam semesta yang bermartabat. Ini harga mati, nggak bisa. Artinya seluruh manusia hidup ini ya, seluruh manusia hidup ini sudah mengalami seluruh kehidupan. Seluruh kehidupan model apapun, seluruh kehidupan macam apapun pernah dialami sebelum menggunakan jasad ini loh ya. Sudah teralami. Dan apapun yang ada di muka bumi dimiliki. Namun kenapa semuanya kok jadi nggak ada? Karena sengaja kita tinggalkan. Semua itu kita tinggalkan hanya demi untuk mendapatkan pengalaman manusiawi. Nah, pengalaman manusiawi itu yang seperti apa? Pengalaman manusiawi itu adalah kebisaan, paham kebisaan jenengan, atau kemampuan atau kebisaan menyaksikan ketika yang dimaksud Tuhan berkarya, gawe-gawe lah pokoknya, wis gawe apa bae lah, menggunakan kabeh iki. Karena ini alatnya. Nah, jadi blegernya kita ini adalah peta simpelnya alam semesta. Alam semesta yang tanpa batas ini kalau digambar jadi peta, ini. Nah, yang dimaksud Tuhan ketika dia berkarya melakukan apapun yang digunakan ini. Nah, punya kebisaan, punya kemampuan menyaksikan ketika yang dimaksud Tuhan menggunakan ini, itu loh yang dimaksud pengalaman manusiawi. Ini melampaui semuanya, melampaui apapun yang pernah kita alami, melampaui apapun yang sudah kita miliki. Makanya kita rela meninggalkan semua itu, turun ke bumi dengan menggunakan jasad ini untuk bisa mendapatkan pengalaman manusiawi. Nah, yang dimaksud Tuhan berkarya itu 24 jam full, nggak ada hentinya. Terus nggak ada hentinya, nggak ada capeknya, wis pokoknya berkarya sehari semalam itu. Yang digunakan alatnya ini. Itu menakjubkan sekali. Kalau panjenengan bisa menyaksikan, oh keren, menakjubkan sekali, mewah sekali, Mas. Mewah sekali, luar biasa. Jadi hingga pada akhirnya kita itu sehari semalam itu bersendaguro sama sang guru sejati, guyonan sekolah CS. Dan
Dan itu bukan hal yang aneh gitu loh. Itu bukan hal yang, karena memang hukum alamnya gitu. Gitu loh. Memang seperti itu. Mungkin terkesan anehnya karena selama ini kan dirahasiakan. Jadi otak kita mencernanya itu, apa yo aneh men, endi ya. Nah gitu. Dan semewah itu kita hanya menempuhnya dengan cara berteman dengan nafas. Kurang opo. Yang bertapa puluhan tahun para leluhur kita saja belum tentu mampu di situ. Belum tentu bisa di situ. Hanya dengan berupaya mengenal napas sampai kenal, sampai akrab, CS satu napas, semuanya itu akan teralami sehingga kita bisa merasai. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang kita gunakan jati diri kita sendiri. Dan jati diri kita sendiri adalah potensi maha dasar, entitas spiritual, manifestasi alam semesta itu sendiri. Jadi nggak ada barang mustahil, Bapak. Mewah sekali. Mau ada kalanya, ya ini yang perlu dilatih. Ya. Selagi asik nih napas, ndelalah yo nyamuk. Nah itu sebenarnya bukan menggoda, Pak, bukan. Jadi alam semesta melakukan semua itu kepada kita. Boyok tengken, sikil keringgingan dan lain sebagainya itu kan alam semesta yang melakukan. Yang melakukan itu kepada kita kan alam semesta. Tujuannya itu bukan untuk menggoda. Tujuannya itu untuk mencerdaskan kita sehingga kita tahu isi wedi ora. Masih punya ragu nggak gitu. Lah dengan hal-hal itu kan kita jadi tahu, oh ternyata aku isi wedi. Nah kira gitu. Sampai. Jadi bukan menggoda, bukan menghalangi, bukan menghambat, itu bukan. Itu adalah jalan dari alam semesta kepada kita agar supaya kita lebih jeli lagi bahwa ada ketakutan mungkin sembunyi di sehelai rambut mungkin. Nah dengan mengalami itu awake dadi roh, oh jebule aku sik duwe wedi ning boyo. Gitu. Jadi spiritual yang sesungguhnya itu bukan belajar. Spiritual yang sesungguhnya itu bukan belajar. Spiritual yang sesungguhnya atau spiritual sejati adalah berupaya menyelaraskan dirinya dengan alam semesta. Bukan belajar. Loh semuanya udah ada kok. Apa yang dipelajari? Nah semua hal-hal yang tidak menyenangkan ini terjadi akibat dari ketidakselarasan. Nah kalau selaras yang enggak enak ini enggak enak. Yang ada hanya enak. Wis enak apa wis. Ora enak enggak enak kan. Kalau sampai ketemu enggak enak berarti nah ini enggak selaras nih. Jadi dari semua pengalaman yang pernah saya lalui, ternyata yang dimaksud spiritual itu bukan belajar mengenal diri, bukan, melainkan berupaya menyelaraskan jati dirinya yang sudah ada. Kan kita tidak pernah kemana-mana sih Bapak. Kita nggak pernah kemana-mana aslinya itu. Nah kemana-mana apa? Memangnya apa yang sudah panjenengan lakukan buat alam semesta? Kok merasa sudah kemana-mana? Aslinya awake dhewe itu diem, aslinya diem. Yang kesana-sana itu ininya.
Aslinya kita tuh diam, kita tuh belum melakukan apa-apa, belum berbuat apa-apa, kita tuh hanya diam. Nah, berspiritual yang sejati atau yang sesungguhnya adalah berupaya atau berusaha menyelaraskan jati dirinya yang sudah ada sejak awal sampai kapanpun dengan alam semesta, bukan belajar. Aslinya gitu. Makanya harus tidak ada. Makanya harus tidak ada. Pembimbing dan dibimbing, guru murid harus tidak ada. Nggak ada yang belajar kok. Semuanya sedang berupaya menggunakan versinya sendiri-sendiri untuk menyelaraskan jati diri dengan alam semesta. Lah terus guru ini yang dilek kowe ngono. Enak. Nggak ada. Ya mungkin onone senior karo junior mungkin ana. Kadang sepuh karo kadang enom. Mungkin ono kuwi. Pak nyuwun sewu Pak, ngrokok angsal Pak. Oh monggo, santai mawon. Santai pancet. Siap. Dikarenakan kita itu memiliki kelemahan. Kelemahan kita adalah lupa. Nah, terus lupa ini loh yang selama ini yang dikatain iblis lah, dajjal lah, setan lah, lupa ini aslinya. Aslinya lupa aku mau. Musuh abadi. Dikarenakan kita punya kelemahan yang disebut lupa. Maka kita harus selalu melakukan afirmasi. Nah, afirmasi ini mirip dengan mengingat ulang. Mirip ya, mengingat ulang. Jadi bukan belajar. Bukan belajar. Wujudnya simpel seperti ini. Wujudnya. Ini kalau dibuka alam semesta, Mas. Ini kalau dibuka alam semesta. Alam semesta kalau digulung ya jadinya ini. Nah, semuanya ini harus selaras gitu loh. Semuanya itu harus selaras. Jadi bukan cuma matanya aja yang selaras, telinganya enggak bisa. Semuanya harus selaras. Baru terkoneksi. Dan ketika sudah terkoneksi, ketika sudah berkoneksi, nah ini baru yang namanya karya-karya itu terjadi. Karya-karya ini terjadi, penciptaan itu terjadi. Di setiap harinya. Ketiadaan dan kelahiran itu terjadi di setiap hari loh. Jadi ada ketiadaan di sehari semalam itu ada bahkan mungkin triliunan ketiadaan. Kalau dalam bahasa sederhana mati. Jadi sehari semalam itu mungkin ada triliunan kematian. Namun sehari semalam pula terjadi kelahiran baru. Nah ini yang dimaksud karya. Itu dalam hal apapun. Termasuk saya ngerokok ini juga sesungguhnya saya sedang berkarya. Kenapa? Karena saya menyempurnakan rokok ini. Dan bla bla lainnya. Apa itu bukan berkarya? Apapun yang terjadi atas diri panjenengan itu adalah karya. Maka panjenengan harus mengalami sebagai karya itu, merasai karya itu, sehingga tidak menjadi ilusi yang
nantinya dimintai tanggung jawab. Oke. Nah, ironisnya, ketika saya sudah menyampaikan kabar ini kepada panjenengan, harusnya saya sudah tidak banyak bicara. Karena hanya dengan seperti itu, panjenengan akan mengerti, memahami, dan mengetahui. Nah, terus untuk apa saya ngomong? Sederhana kan? Luar biasa. Wis pokoknya I love you lah napasnya. Nah, di situ. Cintai. Ada yang punya pertanyaan? Ada yang punya pertanyaan? Pengalaman aja. Oh, pengalaman, ungkapan. Apa itu? Ya, coba fokus nafas terus. Jangan fokus, Mas. Jangan fokus. Mengamati. Mengamati jalan. Kan. Waktu itu kan pengen makan marning nih, Pak. Apa ki marning kuwi? Oh, Iya, jagung goreng iya. ya. Kan kata loh, Pak. Lain itu. Mana telur apa? Sempurnakan itu. Telur apa? Kan mama es tulis tunggal itu, Pak. Kalau rasanya nih, buatan rasanya marningnya, gerakannya rasanya ini. Atas kayak ditulang kan, Pak. Tangan ini, atas kan hidupnya dewe gitu. Otomatisnya terus mau nih. Kok matur suwun tangan, matur suwun sing gerakne tangan. Ngono apa maksud suwun tangan? Rasanya itu. Ngoten lho. Rasakan kalau seneng ngoten. Ngoten ical pun mboten krasa malih ngoten. Ya jenenge wong sinau, Mas. Terus lakukan itu. Intinya tekniknya ngono kuwi lah. Tekniknya ngono kuwi. Ya salah satu momen daripada pengalaman manusiawinya ya seperti yang panjenengan alami itu kuwi jenenge momen pengalaman manusiawi yang berhasil panjenengan dapatkan. Seperti itu. Nah itu nanti kalau panjenengan sudah ahli, roh sing gerakne tangan kuwi sapa, sing nyedakne rene, sing nyepit marning nyekseni. Alon-alon. Ora kaya biasane cerowok langsung plok ngene ya. Oke. Indramayu, bagaimana Indramayu? Punya ungkapan atau pertanyaan? Dua pitakon? Durung. Dua ungkapan? Durung maning. Ya wis bener lah. Malah puyeng akan pitakon. Ya. Masih mending bisu bilang. Bisu. Tapi ya aja lu ngasih ambekan terus, ngamati ambekan terus dalam keadaan apa? Bakal pegot utawa kelingan terus matur suwun aja ngucap sing sejen-sejene. Asli Indramayu. Asli. Siap.
Siap. Winginane isu ning Dermayu ora anak. Oh iya iya. Kelalen kurang ya. Ya ya ya. Setelah anugerah sederhana tentang laku suci ini saya kabarkan secara luas, secara universal, maka manekung atau gembleng akan lebih mudah dan lebih simpel. Namun semudah apapun, sesimpel apapun, saya tidak bisa menemani panjenengan mencapai puncaknya Telaga Tanjung kalau panjenengan belum menguasai ejaan jati diri. Oke. Maka kalau panjenengan merasa masih belum begitu hafal, setiap kali selesai melakukan patrap samadhi, duduklah di situ terus dieja, dihafal terus. Karena itu potensinya di situ. Potensi maha dasarnya ada di jati diri atau palungguh jati. Dan itu adalah syarat utama yang saya minta dari panjenengan sebagai teman seperjalanan spiritual untuk bisa mengantarkan ke puncak Telaga Tanjung. Ya. Maka kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Semangat Mas Engge.